Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Arenda Putra, NPM 17010053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang diberi oleh Ibu Ananda Putriani tentang keterampilan menyimak. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian menyimak. Pengertian menyimak adalah salah satu keterampilan berbicara yang menjadi awal dalam mengembangkan keterampilan lainnya. Menyimak merupakan suatu proses penangkapan bunyi yang dijadikan data, informasi, dan kemudian ditafsirkan kebenarannya dan validasinya. Dan kemudian, menyimak merupakan proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian dan pemahaman guna untuk mendapatkan informasi dari apa yang telah disimak, menurut Pratiwi pada tahun 2013. Para ahli yang lainnya menyebutkan, seperti Tarigan pada 2008, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi yang valid. Menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dari kedua ahli yang menyatakan pengertian menyimak tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya menyimak menjadi salah satu proses mendengarkan dengan berkonsentrasi pada bunyi yang didengar, sehingga bunyi tersebut menjadi informasi yang ditangkap otak dan dapat dimaknai. Keterampilan menyimak berarti kecapan dalam menerima dan mengolah informasi dari segala sesuatu yang telah didengarkan. Kemudian lanjut ke tujuan menyimak. Menurut Sutari dan kawan-kawan pada 1997, tujuan menyimak yaitu 1. Menyimak memperoleh fakta atau mendapatkan fakta. Yang kedua, menganalisis fakta. Yang ketiga, mengevaluasi fakta atau gagasan merupakan tujuan menyimak lebih lanjut. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi, kita mendengar ceramah atau diskusi ilmiah semata-mata untuk tujuan mendapatkan inspirasi atau ilham. Yang kelima, untuk mendapatkan hiburan atau untuk menghibur diri lah istilahnya. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki kemampuan berbicara. Nah, karena telah disebutkan di slide awal, tujuan dari menyimak yakni dapat mengembangkan keterampilan berbahasa yang lain. Nah, tujuan dari menyimak saya tegaskan di poin ke-6, poin terakhir yaitu memperbaiki kemampuan berbicara dan sekaligus menambahkan kualitas berbicara. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak ada dua macam, yakni yang pertama menyimak intensif dan menyimak ekstensif. Nah, yang pertama menyimak intensif. Menyimak intensif berarti menyimak dilakukan dengan benar-benar mencari makna atau sesuatu dari audio yang disimak. Bisa dikatakan menyimak dengan konsentrasi mendapatkan suatu penjelasan dari informasi bahan yang disimak. Sedangkan menyimak ekstensif adalah menyimak yang cenderung menyimak atau mendengarkan hal-hal atau kegiatan yang biasa dilakukan dalam keseharian. Kemudian kita masuk ke tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak terdapat 4 tahap menurut Rosdia pada tahun 2013. Yang pertama, tahap mendengar, yaitu proses yang dilakukan dalam pembicaraan baru pada tahap mendengar atau berada dalam tahap hearing dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah proses mendengarkan pembicaraan yang disampaikan, maka isi pembicaraan tadi perlu untuk dimengerti atau dipahami dengan baik. Tahap ini disebut tahap understanding, kayak prudensial, always listening, always understanding. Ya. Yang ketiga, tahap menginterpretasi, yakni tahap menyimak yang baik, cermat, dan teliti. Belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ucapan yang sang pembaca, tetapi ada keinginan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan isi yang tersirat dalam ujaran. Tahap ini sudah sampai pada tahap interpreting. Nah, di sini pada tahap ini harus dilakukan beberapa kali pengulangan dalam pendengaran karena untuk mendapatkan informasi yang valid dan sah. Kemudian yang terakhir yaitu tahap mengevaluasi, yaitu merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Dalam tahap ini penyimak menanggapi isi dari pembicaraan setelah menerima gagasan, ide, dan pendapat yang disampaikan oleh pembicara. Oke, lanjut kita ke faktor-faktor dalam menyimak. Faktor yang mempengaruhi menyimak meliputi 1. Pengalaman, 2. Pembawaan, 3. Sikap atau pendirian, 4. Motivasi, daya penggerak, dan yang terakhir perbedaan jenis kelamin. Nah, menurut
tarigan D pada tahun 1986. Nah, di poin terakhir saya menekankan, saya setuju dengan perbedaan jenis kelamin karena menurut saya gender terutama perempuan ya, perempuan merupakan makhluk yang sensitif akan beberapa hal seperti berita-berita yang lebih kepo dibandingkan dengan kita sebagai kaum lelaki. Nah, menurut saya para perempuan lebih lebih ibaratnya lebih jago, lebih pro lah dalam hal simak menyimak karena lebih sensitif. Nah, kemudian ya poin keempat, motivasi daya penggerak ini ya setuju juga sih, karena menyimak butuh motivasi dan keinginan yang kuat untuk menyimaknya, untuk menyimak. Ya, karena untuk apa melakukan hal-hal tanpa adanya niat atau motivasi yang tinggi gitu loh, setengah-setengah, ya kan? Baik, kita lanjut lagi ke media dalam menyimak. Banyak media yang bisa digunakan dalam pembelajaran menyimak. Bahkan guru yang membacakan suatu materi bisa menjadi media menyimak. Tapi untuk menarik perhatian siswa agar tertarik dalam pembelajaran, maka memilih media yang digunakan perlu dipertimbangkan. Penggunaan media audiovisual dapat menjadi salah satu terobosan baru dalam pembelajaran menyimak. Melalui media ini, siswa tidak hanya mendapatkan rangsangan lewat indera pendengaran saja, tapi juga lewat indera penglihatan. Nah, contohnya media audiovisual ini kayak kita nonton berita di Kompas TV uh, yang baru-baru ini kan apa namanya update terbaru mengenai berapa orang yang telah terkena dampak COVID-19. Nah, itu dapat menjadi salah satu contoh media audiovisual yang dapat diterapkan untuk mengasah keterampilan menyimak. Dengan menguasai keterampilan menyimak, maka siswa dapat memperoleh informasi dari bahan simakan secara maksimal. Sebagian besar siswa kurang berminat pada pembelajaran menyimak isi diskusi yang didengarkan. Serta didik merasa pembelajaran merangkum atau menyimak isi diskusi merupakan materi yang kurang menyenangkan dan membosankan kalau menurut saya. Dalam meningkatkan keterampilan merangkum isi diskusi yang disimak, salah satu alternatif pemecahannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran dan media yang tepat, agar tidak menimbulkan rasa bosan tadi terhadap mahasiswa-mahasiswa. Media yang digunakan harus bisa menarik perhatian siswa agar memiliki motivasi untuk menyimak, seperti media video interaktif, debat kontroversial. Nah, kayak contohnya, nggak usah interaktif debat kontroversial deh. Ini contohnya podcastnya Om Deddy yang pas membahas COVID-19 bersama Dr. Tirta. Nah, itu menurut saya cukup baik, cukup bagus untuk menjadikan rekomendasi untuk kita mengasah keterampilan menyimak kita. Karena selain Om Deddy-nya sebagai moderator yang bagus, berpengalaman, dan tidak uh, tidak monoton, yang menurut saya sangat cocok dan tidak membosankan. Dan ditambah lagi Dr. Tirta yang merupakan narasumber yang terpercaya, gaul, anak muda banget, jadi dapat tersampaikan dengan baik ke mahasiswa. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kesalahan dan kekurangan semata-mata milik saya dan kesempurnaan hanya semata-mata milik Allah. Saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.